Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Puji Lestari dengan NIM 3121105117. Saya dari kelas TI 2021 A3. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar organisasi komputer yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang diajarkan oleh Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom. Pada materi pengantar organisasi komputer, ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Lalu yang kedua ada komponen dasar komputer. Yang ketiga ada organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang keempat ada struktur dasar komputer. Dan yang kelima ada fungsi komputer. Materi yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang saling bekerja sama, yang dapat menerima data atau input, dapat mengolah data atau proses, dan dapat memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Materi yang kedua yaitu komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer berisi banyak komponen listrik, elektronik, dan mekanik yang dikenal sebagai perangkat keras atau hardware. Komponen dasar komputer yang pertama ada input device, yang memungkinkan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Lalu ada output device, komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau lebih orang. Lalu yang ketiga ada system unit, cache yang berisi komponen elektronik komputer yang digunakan untuk memproses data. Yang keempat ada storage device, yaitu untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk penggunaan di masa mendatang. Yang kelima ada communication device, yaitu yang memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima data, instruksi, dan informasi ke satu atau lebih komputer atau perangkat seluler. Materi yang ketiga yaitu organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer merupakan bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, serta mekanisme input-output. Materi yang keempat yaitu struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer merupakan susunan yang menggambarkan hubungan antar komponen dalam sebuah sistem. Dapat dilihat pada gambar di sini bahwa struktur dasar komputer itu terdiri dari input-output, ada system bus, ada main memory, dan ada CPU. Lalu pada CPU ada beberapa komponen. Yang pertama ada ALU, ada internal system bus, ada control unit, dan ada register. Ada 4 struktur utama komputer yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Lalu yang kedua ada memori utama yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada input-output yang berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat ada BUS atau System Interconnection yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output.
Lalu pada struktur CPU ada 4 bagian juga. Yang pertama ada control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga ada register yang berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Lalu yang keempat ada CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Materi yang kelima yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer yang pertama yaitu fungsi operasi pada pengolahan data atau yang disebut data processing. Jadi, komputer itu harus dapat memproses data. Representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya. Lalu yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage, yaitu komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu fungsi penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data atau data movement. Fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input-output dan perangkatnya disebut peripheral. Saat terjadi perpindahan data, komputer akan melakukan proses komunikasi data. Lalu yang keempat, fungsi operasi kontrol. Fungsi pengendalian juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain. Pada diagram fungsi komputer terdapat 4 bagian. Yang pertama ada data movement apparatus yang merupakan interface untuk pemindahan data. Lalu yang kedua ada data storage facility yang merupakan unit penyimpanan data. Yang ketiga ada data processing facility yang merupakan unit untuk pemrosesan data. Dan yang keempat ada control mechanism yang merupakan pengendali utama fungsi komputer. Untuk fungsi operasi pengolahan data atau data processing, diagramnya digambarkan sebagai berikut. Data akan diambil dari storage oleh kontrol, lalu pada bagian kontrol akan memberikan ke bagian processing untuk diolah. Dan hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result. Pada bagian pengolahan data yang kedua, data diambil dari data movement apparatus oleh kontrol. Lalu dari kontrol akan memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Dan hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan ke storage sebagai sebuah result. Dan sebaliknya, data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah. Setelah itu, hasilnya ke data movement apparatus. Fungsi operasi penyimpanan data atau data storage, diagramnya seperti berikut. Langkah-langkahnya yaitu, data dari data movement apparatus akan dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage. Sebaliknya, data dari memory storage akan dipindahkan oleh kontrol untuk ditulis ke data movement apparatus. Pada fungsi operasi pemindahan data atau data movement, diagramnya sebagai berikut. Langkah-langkahnya, data yang berasal dari data movement apparatus oleh kontrol akan dikirim kembali ke bagian data movement apparatus yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.